Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Bunanda. Hari ini kita akan belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Apa sih yang akan kita pelajari pada hari ini? Hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangan Islam pada masa Rasulullah SAW, periode Mekah. Sebelum ke materi selanjutnya, yuk kita simak peta konsepnya terlebih dahulu. Peta konsep yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama dakwah periode Mekah. Kita bagi menjadi beberapa substansi, yaitu yang pertama kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam, yang kedua substansi dan strategi dakwah periode Mekah, dan yang ketiga peristiwa penting dalam dakwah periode Mekah. Kondisi masyarakat Mekah sebelum kenabian. Para ahli sejarah menyebut bahwa masa sebelum kehadiran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai masa jahiliyah. Secara bahasa, masa jahiliyah berasal dari kata jahil yang diturunkan dari kata dasar bahasa Arab jahala yang berarti bodoh. Sistem peribadatan sebelum Islam. Pada permulaannya, bangsa Arab Quraisy telah mengikuti dan meyakini ajaran agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu agama Hanifiyah. Hanif berasal dari kata benar dan lurus. Karena itu sejak dulu ajaran tauhid sudah mengakar di hati masyarakat Arab. Pembauran dan pergaulan dengan bangsa lain mempengaruhi kepercayaan mereka. Tapi seiring berjalannya waktu, ajaran tersebut mengalami perubahan, penambahan, dan pengurangan yang dilakukan oleh para pengikutnya yang tidak bertanggung jawab. Kemudian muncul berbagai ajaran yang meragukan dan akhirnya jatuh menjadi penyembah berhala yang dibawa oleh Amir bin Lu'ay al-Khuzai. Pada masa jahiliyah, orang Arab banyak yang menyembah berhala atau patung-patung yang mereka buat sendiri. Bahan-bahannya bisa dari batu, kayu, ataupun yang lainnya. Menurut Ibnu Qalbi, yang menyebabkan bangsa Arab menyembah berhala dan batu ialah barang siapa yang meninggalkan kota Mekah harus membawa batu yang diambil dari batu-batu yang ada di tanah haram Ka'bah. Hal itu mereka lakukan dengan maksud untuk menghormati tanah haram dan untuk memperlihatkan cinta mereka terhadap kota Mekah. Kemudian di setiap tempat persinggahan mereka meletakkan batu itu dan bertawaf mengelilinginya seperti mengelilingi Ka'bah. Proses ini berlangsung terus-menerus dan akhirnya mereka menyembah apa yang mereka sukai dan yakini. Bangsa Arab mulai menyembah berhala ketika Ka'bah berada di bawah kekuasaan Jurhum, pasukan yang dipimpin oleh Amr bin Lu'ay al-Khuzai dari keturunan Khuza'ah datang ke Mekah dan berhasil mengalahkan bangsa Jurhum. Kemudian Amr bin Lu'ay al-Khuzai meletakkan sebuah berhala besar bernama Hubal yang terbuat dari batu akik berwarna merah berbentuk patung manusia yang ditempatkan di sisi Ka'bah. Kemudian ia menyeru kepada penduduk Hijaz supaya menyembah berhala itu. Di samping itu banyak lagi berhala-berhala yang lain seperti Al-Lata, tempatnya di Taif. Menurut Sakif, penduduk Taif, Al-Lata adalah berhala yang paling tua. Kemudian ada Al-Uzza, tempatnya di Hijaz. Kedudukannya sudah Hubal, Manat, dan tempatnya di dekat kota Madinah. Manat ini dimuliakan oleh penduduk Yasrib. Keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam. Keadaan sosial ekonomi masyarakat Arab sangat dipengaruhi oleh kondisi dan letak geografisnya. Bagian tengah Jazirah Arab terdiri dari tanah pegunungan yang tandus, oleh sebab itu banyak penduduk yang hidupnya tidak menetap. Mereka tinggal di pedalaman, yaitu masyarakat Badui yang mata pencahariannya beternak. Mereka berpindah-pindah dari satu lembah ke lembah yang lain mencari rumput untuk hewan ternaknya. Bidang pertanian dikerjakan oleh suku-suku yang bertempat tinggal di daerah-daerah subur, terutama mereka yang mendiami daerah subur sekitar oasis seperti Taif. Tempat ini mereka menanam buah-buahan dan sayur-sayuran. Masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan biasanya mereka berdagang, mereka dinamakan Ahlul Hadar. Kehidupan sosial ekonomi di Mekah sangat ditentukan oleh keahlian mereka dalam berdagang. Oleh karena itu, bangsa Arab Quraisy sangat terkenal dalam dunia perdagangan. Mereka melakukan perjalanan dagang pada 2 musim dalam setahun, yaitu ke negara Syam pada musim panas dan ke Yaman pada musim dingin. Kedudukan perempuan pada masa zaman jahiliyah sangat
dianggap rendah. Tata sosial bangsa Arab sebelum Islam terkenal pemberani dalam membela pendiriannya. Mereka tidak mau mengubah pendirian serta tata cara hidup yang sudah menjadi kebiasaannya. Tidak mau mengalah, namun ada sisi kebiasaan baik, yaitu suka menghormati dan memuliakan tamu. Moral dan perilaku sangat rusak sehingga mereka sebut kaum jahiliyah atau yang bodoh, karena suka berjudi, minum minuman keras dilakukan secara bersama-sama. Bahkan tak jarang mereka merampok sehingga sering menimbulkan peperangan antar suku. Yang lebih buruk lagi moralnya adalah suku Arab yang memperbaiki perempuan mereka secara hidup-hidup. Mereka beranggapan bahwa anak perempuan itu tidak berguna dan hanya menyusahkan orang tua. Oleh karena itu mereka merasa terhina apabila mempunyai anak perempuan. Di antara suku yang melakukan perbuatan keji dan tak berkemanusiaan adalah suku Bani Tamim dan suku Bani Asad. Itulah seorang ahli sejarah Islam, Ahmad Amin, memberi definisi tentang kata-kata Arab jahiliyah, yaitu orang-orang Arab sebelum Islam yang membangkang kepada kebenaran. Mereka terus melawan kebenaran sekalipun telah diketahui bahwa itu benar. Jadi jahiliyah bukanlah jahil yang berarti bodoh, tapi karena kebodohan mereka tentang kekuasaan Allah. Demikian materi pada kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.